Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun bertemu lagi dengan saya Intan Nurina Seftiniara SMH dalam mata kuliah Hukum Tindak Pidana Khusus. Dalam mata kuliah Hukum Tindak Pidana Khusus ini kita akan mengkaji beberapa kasus tindak pidana yang tidak diatur di dalam KUHP. Mata kuliah Hukum Tindak Pidana Khusus terdiri dari 16 kali pertemuan yang diselingi dengan tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Pertama-tama, saya akan memberikan rencana pembelajaran semester dalam 16 kali pertemuan ini. Pertemuan pertama, kita akan belajar tentang definisi terlebih dahulu tentang hukum pidana umum, pengaturan dan tujuan, ruang lingkup, jenis-jenis tindak pidana, dan subjek dan objek tindak pidana umum. Tindak pidana umum ini akan saya ulas sedikit agar kita mengingat kembali atau merefresh kembali ingatan kita tentang hukum pidana umum. Nah, di pertemuan kedua, saya baru akan masuk ke dalam hukum tindak pidana khusus, yang di dalamnya saya akan mengkaji tentang pengertian atau definisi hukum tindak pidana khusus, pengaturan hukum pidana khusus, ruang lingkup hukum pidana khusus, serta perbedaan antara pidana umum dan juga pidana khusus. Pertemuan ketiga sampai pertemuan ke-15 nanti saya akan mulai masuk ke sub-sub pokok materi. Di pertemuan ketiga, saya akan mengkaji tentang tindak pidana narkotika yang di dalamnya ada definisi dan dasar hukum narkotika, delik narkotika dalam Undang-Undang Pidana Khusus, dampak penyalahgunaan narkotika, dan lembaga penegak hukum. Dilanjutkan di pertemuan keempat, saya punya tindak pidana korupsi, definisi dan dasar hukum tindak pidana korupsi, hukum pidana material dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, hukum pidana formil dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan juga lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi. Pertemuan kelima, saya akan membahas tentang tindak pidana korporasi. Di dalamnya, saya mengkaji tentang definisi dan dasar hukum tindak pidana korporasi, perumusan subjek tindak pidana korporasi, dan teori pertanggungjawaban tindak pidana korporasi. Lalu ada tindak pidana perbankan, yaitu definisi dan dasar hukum tindak pidana perbankan, ruang lingkup tindak pidana perbankan, jenis-jenis bank, serta jenis-jenis tindak pidana perbankan. Pertemuan ke-7, saya akan membahas tentang tindak pidana pencucian uang, yaitu tentang definisi tindak pidana pencucian uang, dasar hukum tindak pidana pencucian uang, modus operandi tindak pidana pencucian uang, lembaga pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dan di pertemuan ke-8, kita akan melakukan ujian tengah semester baik via online maupun via offline yang di dalamnya akan kita bahas tentang materi-materi atau kasus-kasus dari tindak pidana pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Pertemuan ke-9, saya akan membahas tentang tindak pidana hak asasi manusia, yaitu tentang definisi hak asasi manusia, dasar hukum tindak pidana HAM, pengaturan pelanggaran HAM berat. Lalu di pertemuan ke-10, saya akan membahas tentang tindak pidana terorisme, yaitu definisi dan dasar hukum tindak pidana terorisme, karakteristik dan bentuk tindak pidana terorisme, pengaturan tindak pidana terorisme di Indonesia dan juga secara internasional. Pertemuan ke-11, saya akan membahas tentang tindak pidana anak, yaitu tentang definisi dan dasar hukum tindak pidana anak, ruang lingkup tindak pidana anak, serta sistem peradilan pidana anak. Dan di pertemuan ke-12, saya akan membahas tentang tindak pidana perdagangan orang, yaitu definisi dan dasar hukum tindak pidana perdagangan orang, ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang, modus operandi tindak pidana perdagangan orang, dan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang. Lanjut ke pertemuan ke-13, kita punya materi tindak pidana mayantara, kalau dulunya disebut sebagai tindak pidana siber, atau cybercrime, tetapi saat ini sudah diganti menjadi tindak pidana mayantara. Yang akan saya bahas adalah definisi dan ruang lingkup dari tindak pidana mayantara,
perkembangan regulasi internasional dan nasional, serta pengaturan yurisdiksi tindak pidana mayantara. Lalu di pertemuan ke-14 saya punya tindak pidana hak kekayaan intelektual, yaitu penegakan hukum pidananya pada hak cipta, hak merek dan desain industri, hak paten, hak rahasia dagang, serta hak desain letak sirkuit terpadu. Di pertemuan ke-15, saya akan membahas tentang tindak pidana perpajakan, yaitu pengertian dari perpajakan, karakteristik tindak pidana perpajakan, subjek tindak pidana pajak, dan penegakan hukum pidana perpajakan. Lalu di pertemuan ke-16 akan ditutup dengan ujian akhir semester yang akan kita lakukan baik secara online ataupun offline menggunakan UBL Apps. Nah, itulah rencana pembelajaran semester kita selama 16 kali pertemuan. Untuk penilaian, nanti kita akan melakukan juga dengan sistem online yang diisi dengan nilai kehadiran, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Nanti akan kita selingi tugas-tugas di antara pengkajian tindak pidana khusus yang masuk di dalam setiap pertemuannya. Baik, semoga perkuliahan kita lancar dan ilmu yang kalian dapatkan akan menjadi ilmu yang bermanfaat serta berkah bagi diri kalian dan juga bagi keluarga serta lingkungan sekitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.